Perkenalkan, nama saya Dani Kusuma Handika dari Latsar Latihan Dasar CPNS Kemendagri PPSDM Yogyakarta Angkatan 59 Kelompok 2 nomor 26. Untuk podcast pada hari ini yaitu tentang implementasi atau penerapan dari nilai-nilai aneka. Pada kesempatan ini saya mewawancarai seorang perangkat desa. Beliau bernama Bapak Paryono yang berada di Kelurahan Trujok, Kecamatan Trujok, Kabupaten Klaten. Beliau saat ini sebagai KAUR Keuangan. Permisi Bapak. Siap. Mohon izin Bapak, apakah hari ini Bapak ada waktu? Siap, ada waktu. Oh iya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Berhubung di masa pandemi ini banyak kegiatan atau rutinitas yang sangat padat di lingkup pemerintahan desa, maka dari itu saya untuk melakukan podcast atau wawancara ini memohon izin kepada beliau. Kemudian untuk wawancara ini akan saya mulai nih Bapak. Iya. Ya. Yang pertama soal penerapan Bapak. Penerapan nilai-nilai dasar pelayanan publik itu ada yang meliputi yang disingkat dengan aneka. Itu sebenarnya adalah dari UU ASN, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 yang diringkas dan disingkat menjadi 5 poin ini. Yang pertama yaitu aneka A, akuntabilitas, kemudian yang kedua itu nasionalisme, kemudian yang ketiga itu etika publik, yang keempat itu komitmen mutu, dan yang terakhir itu anti korupsi. Ya, untuk pertanyaan yang pertama Bapak, saya ingin menanyakan bagaimana pendapat Bapak tentang nilai-nilai dasar aneka, yaitu yang terdiri dari 5 poin tersebut tadi. Menurut saya pelayanan publik itu memang harus sesuai dengan kriteria masuk dalam aneka tersebut. Bahwasanya yang pertama bahwa bentuk pelayanan publik itu memang tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atas, juga tidak boleh juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik itu norma agama, norma sosial, norma hukum, atau juga adat istiadat lokal setempat. Kemudian juga bahwa pelayanan publik juga harus sesuai dengan nilai-nilai dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dan pelayanan publik harus mencerminkan dari nilai-nilai dasar tersebut, juga harus mencerminkan nilai-nilai dasar nasionalisme, seperti kita dalam memberikan pelayanan tidak boleh tanpa pamrih dan siap bekerja setiap saat untuk melayani masyarakat. Ya. Dan juga pelayanan publik harus selain memperhatikan tadi adat, juga memperhatikan etika yang ada di dalam masyarakat. Karena masyarakat kita, masyarakat desa yang merupakan terbawah ini, masyarakatnya begitu majemuk dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, sehingga dalam memberikan pelayanan tersebut dari masing-masing kriteria tersebut harus kita berikan pelayanan yang khusus juga, sehingga antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain itu bisa menerima pelayanan yang kita berikan dan tidak merasa dibedakan. Kemudian dalam memberikan pelayanan hendaknya kita dengan rasa ikhlas, juga kita tidak istilahnya mengharapkan imbalan yang lebih atau dalam imbalan dalam apapun, apalagi saat ini warga kita banyak yang sedang dalam kondisi kesusahan. Ya, kemudian itu tadi paparan dari beliau Bapak Paryono
pendapat tentang aneka yang sudah mencakup tentang etika publik, akuntabilitas tanggung jawab beliau sebagai seorang perangkat desa, serta komitmen mutu. Kemudian ini berkaitan dengan poin kedua Bapak, nasionalisme. Kebetulan momen saat ini adalah peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Penerapan implementasi sederhana saja Bapak yang bisa diterapkan di lingkungan kerja Bapak, apakah sudah berjalan atau belum? Untuk penerapan nilai-nilai aneka, terutama utamanya untuk nasionalisme, saat ini sudah sebagian berlangsung bagus. Misalnya untuk nilai kedatangan, untuk absen pulang dan absen datang dan absen pulang untuk rekan-rekan perangkat sudah bagus. Untuk kerapian seragam dan disiplin kerja juga bagus. Kemudian dalam memberikan pelayanan, kita perangkat desa siap 24 jam. Tidak hanya kita bekerja di kantor, tapi misalnya ada warga yang membutuhkan jam di luar kantor ataupun malam hari, kalau memang ada warga yang membutuhkan, kita siap. Ya, terima kasih Bapak untuk pendapat yang itu. Kemudian saya ingin menanyakan lagi berkaitan dengan, agak mengerucut Bapak, berkaitan dengan tupoksi Bapak bidang soal keuangan atau kepala urusan keuangan. Bagaimana pendapat Bapak tentang media-media berita, televisi maupun media sosial yang beredar itu? Tanggapan Bapak itu bagaimana tentang permasalahan-permasalahan dana desa yang sudah dimunculkan di media sosial? Memang untuk yang terjadi di media sosial, karena kurangnya pemahaman dari masyarakat dan terhadap dana desa dan juga hal tentang pemerintah desa, kadang menimbulkan persepsi dari masyarakat tersebut, dan mereka kadang-kadang memang jarang yang mengkonfirmasi ke desa. Mereka lebih sering curhat ke medsos, juga mereka sering istilahnya percaya terhadap berita-berita yang sumbernya kurang, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman, sehingga di dalam masyarakat tersebut kurang harmonisasi, sehingga bisa menghambat kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh desa. Sebenarnya kalau mereka mau istilahnya koordinasi atau datang ke desa dan menanyakan langsung, hal-hal seperti itu bisa dihindari, sehingga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, berarti kesimpulannya itu belum ada klarifikasi atau tabayun, berarti informasinya tidak berimbang ya Pak, karena ada berita yang beredar seperti hoax, seperti kabar-kabar burung yang tidak jelas. Oh iya, terima kasih seperti Bapak. Itu Mas. Kemudian pertanyaan yang terkait dengan hambatan Bapak, hambatan tentang penerapan pada instansi Bapak ini seperti apa Pak? Kalau hambatan untuk saat ini, karena banyak sekali istilahnya tugas atau kewajiban atau jenis pelayanan yang diberikan kepada desa, hambatan yang pertama sudah pasti SDM, sumber daya manusia kita tidak merata. Kemudian juga kemampuan kita sedang-sedang saja, sehingga untuk mengikuti pelayanan yang dibebankan ke desa itu menjadi kurang optimal. Kita perlu bimbingan-bimbingan, pelatihan-pelatihan yang lebih banyak lagi, sehingga kemampuan dari semua perangkat desa yang ada itu jadi rata. Itu juga menjadi tantangan saat ini, karena semua kebijakan, semua pelayanan yang diberikan itu rata-rata bersifat online, dan dituntut kita mengetahui
teknologi informasi, sedangkan perangkat yang ada rata-rata sudah sepuh, sudah senior, dan kurang mengetahui tentang teknologi informasi. Kemudian untuk resiko kerja, karena tadi kita dihadapkan terhadap masyarakat yang sangat majemuk, juga kurangnya komunikasi, kurang sosialisasi, masyarakat mungkin lebih percaya ke medsos yang sumbernya kurang tidak jelas. Kita akan terjadi sebuah resiko, akan terjadi sebuah istilah benturan pemahaman di masyarakat, dan bisa menimbulkan istilahnya gap-gap atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang mempunyai pemahaman yang berbeda-beda, yang bisa istilahnya kurang memperlancar program kegiatan pembangunan yang ada di desa. Seperti itu. Ya, terima kasih atas pemaparan Bapak tentang pendapat nilai-nilai dasar aneka tersebut tadi. Akuntabilitas sudah dijelaskan oleh Bapak, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi itu adalah sebuah penerapan yang akan diterapkan dengan instansi kerja, baik itu beliaunya Bapak Perangkat Desa KUR Keuangan Bapak Paryono, begitupun juga saya sebagai peserta Latsar. Maka dari itu saya terima kasih atas waktu yang diberikan. Kemudian bisa kita sambung di lain kesempatan untuk berdiskusi lagi terkait tentang nilai-nilai dasar aneka yang telah kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga kita semua sama-sama belajar dan bisa mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam pemerintahan, serta kita dapat terus bekerja sebaik mungkin dalam menjalankan di instansi kita masing-masing Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi hari ini bisa istilahnya menambah semangat kerja kami dan juga bisa membawa kebaikan bagi pemerintah Desa Trucuk. Terima kasih. Ya.